Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga sehat semua ya hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru tidak bosan untuk selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Serta jangan lupa untuk banyak berdoa. Nah, kita sudah sampai di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Kita akan belajar apa hari ini? Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kenapa kita harus selamatkan hewan dan tumbuhan? Nah, itu akan kita pelajari pada materi pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran IPA. Siswa dapat membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Siswa dapat menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. IPS. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Bahasa Indonesia. Siswa dapat menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Siswa dapat menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Nah, tahukah kamu, harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak berjula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar hutan. Kemudian, ini adalah salah satu satwa atau hewan yang hidup di hutan. Apa yang terjadi apabila hutan berubah menjadi kota? Pak Guru akan mengajak kalian untuk berdiskusi dengan orang tua kalian. Apa yang akan kita diskusikan? 1. Apa yang terjadi dengan hutan apabila dijadikan perkotaan? 2. Bagaimana dengan nasib-nasib hewan yang hidup di hutan? 3. Di mana hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Dan keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan hutan di bumi ini hangus? Nah, silakan kalian diskusikan dengan orang tua kalian dan tulis jawaban kalian di buku tulis. Ya, bertambahnya jumlah penduduk di dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Ada yang tahu? Atau ada yang sudah menemukan jawabannya? Upaya yang dilakukan untuk melestarikan hutan?
Ya, betul, tepat sekali. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Dengan kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, itu berarti kita telah mengupayakan untuk menjaga ekosistem hutan. Jika ekosistem hutan terjaga, maka hewan-hewan yang hidup di dalamnya pun akan terjaga dari kepunahan dan kita akan terhindar dari bencana. 2. Melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. Pembabatan hutan yang dilakukan secara sewenang-wenang tentu akan mempercepat kerusakan ekosistem. 3. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Apa itu sistem tebang pilih? Sistem tebang pilih adalah dalam melakukan penebangan pohon, maka pilih pohon yang usianya sudah tua atau sudah siap untuk dijadikan bahan produksi. Jangan menebang pohon yang masih kecil atau usianya masih muda. Keempat, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Nah, maksudnya adalah ketika menebang pohon atau menebang tanaman, maka kita diwajibkan untuk menanam pohon yang baru untuk menggantikan pohon yang telah ditebang. Ya, yang kelima, menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Dengan menerapkan sanksi yang berat, maka pelaku perusakan hutan akan mengalami jera sehingga diharapkan tidak melakukan hal yang sama. Negara kita, negara Indonesia juga punya undang-undang yang mengatur tentang pemanfaatan atau pengelolaan hutan. Coba kita bersama-sama baca teks berikut. Baca dengan teliti ya. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat tinggal hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa hewan tersebut perlu dilestarikan? Dan apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul, tepat sekali. Manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, dan untuk sumber obat-obatan.
Jadi manfaatnya sangat besar ya bagi kita. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Ya, Pak Guru mengajak kalian untuk mencari informasi tentang hewan di sekitar kamu, kemudian kumpulkan informasinya. Ya, carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Laporanmu harus mencantumkan hal-hal berikut. 1. Ciri-ciri khusus dan habitat asli. 2. Manfaat hewan. 3. Jumlah populasinya saat ini. 4. Penyebab kelangkaan. 5. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. 6. Langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Nah, untuk membuat laporan ini, kamu dapat mencari dari berbagai sumber. Kamu dapat wawancara, kamu bisa mencari di buku, kamu juga bisa cari dari internet. Tulis di buku tulis kamu, kemudian laporkan hasil kerjamu kepada guru kelas kamu. Ya, hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Ya, negara-negara di Asia Tenggara mempunyai keadaan atau kondisi geografis yang hampir sama. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Selanjutnya, sekilas politik tentang negara ASEAN. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari negara-negara anggota ASEAN, bukan? Nah, kali ini kita akan belajar tentang politik dari negara-negara ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini memiliki kepala negara yaitu Sultan Haji Hassanal Bolkiah Moizuddin Wad Daulah. Negara Brunei Darussalam memiliki ibu kota Bandar Seri Begawan. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Mata uangnya Brunei Dolar. Luas wilayah negara ini 5.765 km persegi. Jumlah penduduk yaitu
422.675 jiwa berdasarkan estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Lagu nasional Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Yang selanjutnya adalah Kamboja. Kepala negara Kamboja yaitu Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota Phnom Penh. Bahasa nasional Khmer. Mata uang riel. Luas wilayah negara Kamboja 181.036 km persegi. Jumlah penduduk 15.458.332 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan negara ini 9 November 1953. Lagu nasional Nokoreach Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Ya, kita dapat lihat ya pada gambar negara Kamboja ini ada gambar Candi Angkor. Setelah Kamboja, kemudian Indonesia. Ya, Indonesia adalah negara mempunyai bendera berwarna merah dan putih. Kepala negara yaitu Presiden Joko Widodo. Ibu kota Jakarta. Bahasa nasional bahasa Indonesia. Mata uang rupiah. Luas wilayah 1.904.569 km persegi. Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk 259.609.643 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu untuk menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Setelah Indonesia, ada apa lagi? Nah, Laos. Kepala negara Presiden Bun Hang Porachit. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kota negara Laos
Vientiane. Bahasa nasional Lao. Mata uang negara Laos Kip. Luas wilayah negara ini 237.955 km persegi. Jumlah penduduk 6.803.699 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949. Lagu nasional negara ini Phang Kat Lao. Nah, nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pharaon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah-pecah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memenuhi di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Perancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Selanjutnya ada negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia. Kepala negara Malaysia yaitu Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahan Datuk Sri Mod Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang yaitu ringgit. Luas wilayah 330.803 km persegi. Jumlah penduduk 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu nasional Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu, tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun, kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Myanmar. Kepala negara Presiden Tin Khiau. Ibu kota Naypyidaw. Bahasa nasional Myanmar. Mata uang Kyat. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Jumlah penduduk 55.746.253 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948. Lagu nasional Gaba Makie.
Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama U Nyu. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Federasi U Newin menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Selanjutnya, Filipina. Kepala negara Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kota Manila. Bahasa Filipino atau Tagalog, Inggris, Spanyol. Mata uang peso. Luas wilayah 343.448 km persegi. Jumlah penduduk 107.668.231 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 2 Juni 1898. Lagu nasional Lupang Hinirang. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Kemudian ada Singapura. Kepala negara Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Luas wilayah 716 km persegi. Jumlah penduduk 5.567.301 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu nasional Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara dunia. Sampai hari-hari terakhirnya, di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Selanjutnya ada Thailand.
Kepala negara Thailand adalah Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahan Perdana Menteri General Prayut Chan-o-cha. Ibu kota Bangkok. Bahasa Thai. Mata uang Baht. Luas wilayah 513.120 km persegi. Jumlah penduduk 67.741.401 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan, ya, Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah di wilayah Asia Tenggara. Lagu nasional Prang Chat Thai. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi Ben Chiang. Kemudian Vietnam. Kepala negara Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Ibu kota Hanoi. Bahasa nasional Vietnam. Mata uang Dong. Luas wilayah 331.210 km persegi. Jumlah penduduk 93.421.835 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 2 September 1945. Lagu nasional Tin Quan Cha. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Nah, itulah tadi sekilas tentang politik negara-negara ASEAN. Setelah itu, kemudian buatlah diagram Venn seperti pada gambar. Buatlah di buku tulismu untuk membandingkan dua negara ASEAN terkait kehidupan politiknya. Kamu bisa menuliskan misal Indonesia dan Laos atau Malaysia dengan Singapura. Kamu tuliskan. Jika memiliki persamaan, maka tulislah di tengah. Kalau yang berbeda, misalkan sini Indonesia, maka tulislah sebelah sini. Misalkan ini Laos berbeda dengan Indonesia, tulis sebelah sini. Hal yang sama tulislah di bagian tengah. Kemudian laporkan hasil kerjamu pada wali kelasmu. Ya, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mengerjakan tugas yang telah diberikan. Tetap semangat dalam belajar, karena belajar adalah pintu menuju kesuksesan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.